Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, Allah jadikan hidupnya sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti bab adab dalam berdoa. Kali ini kita akan membaca satu hadis tentang adab dalam berdoa, yaitu harus duduk dan mengucapkan lafal ya Rabbi. Hadis nomor 181. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzu 'ala rabbi tsumma qulu ya Rabbi ya Rabbi. Artinya, berlututlah atau duduklah dan ucapkanlah, mintalah kepada Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Hadis riwayat Abu Uwanah dari Sa'ad. Status hadis ini sahih. Artinya, salah satu syarah yang dikarang oleh Imam Al-Munawi, yaitu mengatakan salah satu adab dalam berdoa adalah dengan cara duduk di atas lutut seperti duduknya seorang hamba, kemudian menggunakan dan mengulangi lafal ya Rabbi. Kenapa? Karena lafal ini menurut sebagian ulama adalah salah satu asmaul a'zam yang apabila meminta dengannya akan dikabulkan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berdoa tentu banyak sekali tata cara dan banyak sekali adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang hamba, supaya doa yang kita lakukan tidak semata-mata hanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu adab yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa yaitu mengucapkan lafal ya Rabbi. Ya Rabbi, misalnya Rabbana atina, kan ada Rabba. Ya Rabbi baligh maqasidana dan lain-lain dan lain-lain. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu posisi ketika kita berdoa kepada Allah, usahakanlah dalam keadaan duduk atau berlutut. Tentu banyak sekali cara dan macam duduk. Seperti di dalam sholat misalnya ada duduk tawarruk, ada duduk iftiros, ada duduk bersila, bersimpuh dan lain-lain dan lain-lain. Kenapa kita harus duduk? Karena duduk seperti seorang hamba itu untuk menunjukkan bahwa kita ini betul-betul hamba yang maha rendah dan Allah yang maha tinggi. Duduk bersimpuh. Tentu ini kalau bisa dilakukan. Kalau kita tidak bisa berdoa sambil duduk, misalnya karena di suatu lapangan pengajian tabligh akbar yang sangat sesak, tidak memungkinkan kita untuk duduk, ya udah lakukan sambil berdiri juga enggak masalah. Atau misalnya karena kita sedang tergesa-gesa sambil berjalan, misalnya doa keluar rumah, itu kan sebaiknya dilaksanakan sambil berdiri, enggak harus duduk. Artinya apa? Artinya kalau kita mungkin berdoa dengan duduk, apalagi duduknya bersimpuh seperti duduk seorang hamba, maka lakukan. Kalau tidak mungkin seperti misal doa keluar rumah, atau doa mau masuk WC, atau doa pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk duduk, maka nggak perlu duduk. Kira-kira begitu ya kan. Jangan sampai bahwa
mentang-mentang ada hadis udzu ala rabbi, kemudian mengatakan wah kalau tidak duduk salah doanya kan gitu. Wah bid'ah nih doanya tidak duduk, nggak seperti itu. Kenapa? Hadis itu banyak. Nah ini hanya salah satu saja, salah satu hadis dari puluhan ribu hadis. Kira-kira begitu. Ini hanya salah satu adab dari sekian banyak adab dalam berdoa. Jadi hadis ini tidak menafikan hadis-hadis yang lain, dan hadis ini juga tidak menafikan adab-adab berdoa yang lain. Jelas ya. Yang satu usahakan duduk, yang kedua mengucapkan kata ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi gitu. Yaitu artinya Rabbi, Tuhan sekalian itu salah satu sunnah. Kenapa? Karena kata Rabbun atau kata ya Rabbi ini menurut sebagian ulama merupakan salah satu al-asma al-a'zam, nama Allah atau asma Allah yang agung, yang apabila disebut nama tersebut ketika kita berdoa maka doa tersebut akan dikabulkan. Jelas ya. Apalagi kalau doanya 5 kali, misalnya yang biasa saya lakukan itu kalau habis sholat fardu biasa mengucapkan kata-kata doa yang ada Robbananya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim 2. Terus Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada 3. Terus Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 4. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama 5. Jadi usahakan ketika habis sholat itu mengucapkan kata Rabbana 5 kali atau ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah seperti yang saya ucapkan itu dalam 5 rangkaian doa. Misalnya nggak hafal doa-doa tersebut atau doa yang lain, ya udah ya Rabbi kabulkanlah doaku misalnya, ya Rabbi mudahkanlah urusanku, nggak masalah kira itu. Nah, tapi tentu banyak doa-doa yang ma'thur yang diajarkan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada kata-kata Rabbun, ya Rabbi, ya Rabbana dan lain-lain. Jelas ya, intinya pada hadis ini kita sama-sama belajar bahwa salah satu adab ketika berdoa adalah usahakan duduk. Yang kedua, usahakan mengulang kata-kata ya Rabbi minimal 2 kali dalam satu majlis doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini. Semoga kita menjadi salah satu ahli hadis, orang-orang yang mau mendengarkan hadis dan mencintai hadis Nabi sehingga akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Itu doa tambahan gitu kan. Yang aslinya kifarat majlis itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kita tambahin dengan doa isti'adzah juga enggak jadi masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.